Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan membahas tentang pemrograman C, dan di sini kita akan memulai dari pengenalan dulu dasar, kemudian kita buat struktur untuk pemrograman standarnya untuk yang kita pakai untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Kenapa saya membuat lebih terstruktur? Karena biar kita terbiasa nanti untuk ke depan ketika kita melakukan kolaborasi dengan developer yang lain itu lebih mudah untuk membaca code kita. Kemudian di sini saya text editor menggunakan Vim. Teman-teman bisa menggunakan yang lain seperti Emacs atau Visual Studio Code, Atom, atau VS Codium. Itu terserah teman-teman mau pakai apa. Di sini saya akan masuk ke directory. Saya udah bikin folder yang namanya From Zero to Hero. Ada di dokumen C From Zero to Hero. Kalau kita lihat itu ada di folder code, kemudian C From Zero to Hero. Teman-teman bisa terserah mau pakai apa, atau nanti teman-teman nunggu ini saya akan upload ini di GitHub. Jadi teman-teman tinggal check out, kemudian di compile aja, dijalanin. Untuk compilernya saya pakai yang standarnya, yaitu yang bawaan Linux pasti ada, yaitu GCC GNU C Compiler. Jadi nggak usah repot-repot lagi nyari-nyarinya, karena itu udah ada di instalasi Linux yang standar. Oke. Di folder From Zero to Hero saya akan membuat directory yang namanya itu include untuk menaruh file header, kemudian source itu untuk naruh file source-nya, kemudian ada bin untuk hasil dari compile executable, kita taruh nanti di binary. Oke, kalau kita lihat strukturnya adalah seperti ini. Jadi di dalam folder From Zero to Hero itu ada folder bin, include, dan source. Oke, dari sini dari sini saya akan masuk ke editor Vim. Di sini ada 3 folder, bin, include, dan source. Kemudian saya akan set split right, kemudian ver terminal. Oke. Di sebelah kiri itu adalah untuk terminalnya, kemudian di sebelah kanan adalah untuk code-nya. Atau akan kita balik aja. Oke, jadi kita balik. Untuk yang terminalnya ada di sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri adalah untuk code. Kemudian untuk strukturnya kita ada folder bin, include, dan source. Kemudian kita mau buat file di include dulu. Di sini kita akan buat file yang namanya intro.h. Itu adalah untuk nanti header untuk intronya, kita untuk memulainya, perkenalan. Kemudian di sini saya buat di source itu intro.c untuk implementasi nanti fungsi-fungsi prototype atau blueprint fungsi yang akan diimplementasi di intro.c. Selain itu saya juga akan menambahkan untuk execute-nya, saya kasih nama main.c.
biar kita nanti lebih gampang ya. Anggap aja main.c itu adalah untuk main executable-nya, jadi kita taruh di situ. Oke, untuk intro.h kita mulai dulu dari struktur di C. Struktur di C itu ada yang pertama adalah block comment. Jadi seperti ini. Kalau teman-teman pernah belajar itu pasti ada untuk komennya. Jadi kita kasih komen, block comment, multiline. Jadi misalnya file intro.h memulai pemrograman C. Oke. Kemudian ada lagi, itu adalah line comment, single line. Jadi ini untuk melakukan memberikan komen untuk single line. Jadi misalnya saya buat untuk, jadi setiap file header itu pasti ada untuk guardnya. Jadi dia akan ngecek apakah file headernya itu .h-nya itu udah di include atau belum. Jadi biar nggak bentrok, tidak terlalu banyak checking ketika dia melakukan compile. Jadi di sini ada namanya guard header. Guard header di sini kita ngeceknya menggunakan makro. Jadi di sini nggak usah dipikirin dulu kalau yang belum tahu apa itu makro. Jadi guard itu adalah misalnya kita ngecek dulu jika tidak didefinisikan intro header, maka kita define intro header. Kemudian jangan lupa untuk memberikan if. Jadi di sini adalah untuk guard header. Kemudian di sini untuk karena di sini kita pengenalannya akan banyak menggunakan operasi seperti print output di konsol, itu kita menggunakan include standard io.h, kemudian include string.h. Jadi ini seperti kalau di pemrograman lain adalah include modul, jadi standard library. Kalau di C itu ada stdlib standard library. Nanti kita akan bahas, tapi di mungkin akan malah di akhir-akhir, karena untuk library itu kita akan membahasnya di akhir-akhir aja, di akhir-akhir tutorial. Kemudian di sini di header itu kita mendefinisikan yang namanya anggap aja itu adalah sebuah prototype untuk function. Atau kalau teman-teman pernah belajar Java, itu adalah seperti semacam interface. Jadi cuman untuk mendefinisikan function, kemudian bisa struct, kemudian type, untuk kolaborasikan dengan program yang lain yang ingin menggunakan headernya. Jadi kita mendistribusikannya adalah .h-nya, .h ini, .h ke developer yang lain. Jadi misalnya di sini adalah untuk display message hello world seperti biasa aja ya. Karena kita pengenalan. Itu di sini void itu dia tidak mengembalikan nilai apapun. Display hello world. Oke. Tidak ada parameter. Tidak ada implementasi. Jadi cuman untuk headernya aja. Oke, cukup untuk .h-nya. Jadi seperti ini. Yang dari sini kita jelaskan lagi, ini adalah block comment. Kemudian ini adalah single comment. Ini adalah header guard untuk file header. Jadi ini nanti adalah unique filenya, namanya, definisinya, biar tidak bentrok dengan header yang lain atau ketika dia di include oleh source yang lain.
Kemudian ini include standard io.h itu untuk melakukan operasi io standar. Kemudian ada string.h itu untuk operasi string standar library. Kemudian ini ada display message hello world itu untuk mendisplay nanti adalah message. Kemudian di sini cuman mendefinisikan fungsinya tetapi tidak mengimplementasi. Implementasinya nanti adalah di intro.h. Jadi di sebelah sini saya masuk ke file intro.h, masih kosong. Saya bikin blok komen, saya bikin blok komen untuk intro.h. Di sini kita cukup untuk include intro.h. Harus pakai tanda petik 2 karena dia bukan standar lib dan tidak di search path yang ada di standard library. Standard library di Linux biasanya ada di USR lib untuk yang 32 bit yang sekarang, atau USR lib 64 atau USR local lib juga bisa, USR local lib 64. Itu tergantung dari distribusi Linux yang kita pakai. Tapi itu juga usah dipikirin karena itu udah pasti ada di LD library-nya. Jadi ketika kita tadi di sini di intro.h, di sini udah pasti dia ketemu karena dia ada di LD path-nya. Kalau yang ini intro.h, dia akan menginclude intro.h yang tadi kita bikin. Nah, di sini kita mengimplementasikan intro.h yang tadi. Jadi implementasi dari intro.h. Kita cek. Oke, file yang di atas ini adalah yang intro.h tadi yang kita bikin. Di sini adalah intro.c yang include intro.h yang kita bikin tadi. Implementasi dari void display hello world. Oke, tanpa parameter, tanpa mengembalikan nilai apapun, kita tinggal di sini printf %s itu adalah untuk kita kalau mau ngeprint string. Jadi ini adalah formatting, print format. Kalau string s, kemudian d itu untuk integer, tipe integer, float itu untuk tipe desimal, floating point atau double. Kemudian ada l long itu untuk tipe long. Dan nanti dan seterusnya itu nanti kita lihat di slide selanjutnya akan ada slide. Kita di sini s aja. Kemudian kita print hello world. Oke. \n itu adalah new line. Kemudian untuk penamaan di function di C. Oke ya, di sini ya. Penamaan function di C, misalnya di sini integer, kemudian kita tidak boleh menggunakan angka di depan seperti ini. Ini tidak valid. Kemudian pakai underscore valid, pakai minus seperti ini tidak valid. Diawali dengan huruf, kemudian angka, ini valid. Pakai special karakter seperti ini tidak valid. Jadi yang ini adalah special karakternya, karakter yang tidak bisa digunakan di pemrograman C. Kemudian ada C keyword. Keywords itu adalah kata-kata yang udah di reserve atau yang udah di dipesan oleh C. Jadi nggak bisa dipakai untuk nama keyword, nama variabel atau nama function, kemudian nama struct, itu nggak boleh.
Kemudian ini tadi adalah tipe data yang kita pakai tadi. Jadi di bagian type ini, adalah tipenya integer, char, double, short, kemudian segala macam. Char itu nanti kalau pointer dia menjadi string, itu pakai C. Kalau string dia tadi adalah %s yang kita pakai di sebelah sini tadi. Yang di sebelah sini tadi ya. Oke. Kemudian untuk double itu formatnya adalah LF, kemudian float formatnya adalah %f. Kemudian di sini unset char itu %c seperti char juga sama. Integer itu %d atau %i bisa. Kemudian di sini ada long double itu L-nya besar, float seperti ini. Oke. Ini bisa cari di Google atau di internet, atau bisa capture ini untuk pemformatan. Nggak usah dihafalkan karena coding nggak harus dihafal. Kita bisa membuka dokumentasi dengan bebas. Bukan ujian di sekolah ya. Ini adalah coding. Kita perlu membuka dokumentasi, bukan dihafal. Oke, di sini udah kita implementasinya. Kemudian kita buka main.c. Main.c itu kita tinggal include juga intro.h. Jadi di sini adalah dokumen untuk menjelaskan ini filenya itu untuk apa. Kemudian yang jelas nih dokumentasi lah, di komen biasanya di atas. Semua baca executable program. Oke. Untuk C kemudian C++, Java itu akan dieksekut function main-nya. Jadi kita integer, kemudian main, bisa pakai argumen atau enggak, tapi saat ini enggak pakai argumen. Kemudian kita return 0. Maksudnya return 0 itu dia akan mengembalikan nilai 0 atau 0 ketika tidak ada error saat program dijalankan. Nah, kalau ketika ada error, maka blok yang di atasnya ini, blok yang di atasnya ini itu akan mengembalikan nilai yang misalnya -1 atau berapa kode, tergantung dari compilernya atau saat running programnya. Oke. Di sini saya akan memanggil yang tadi di atas. Di sini adalah display hello world. Saya panggil di sini display hello world. Oke. Tanpa parameter, tanpa nilai kembalian. Jadi void. Di sini nilainya void. Kemudian implementasinya adalah ketika dia dipanggil, dia akan melakukan pemanggilan hello world. Kemudian dia print new line setelah hello world. Oke. Kemudian ini udah beres, harusnya compile sih, nggak masalah. Kita pakai GCC di sini. GCC yang saya pakai itu version 12.2.0. Kemudian GCC ngecek helpnya. Saya di sini akan menggunakan untuk parameternya itu adalah -i. Jadi gini, GCC -i itu untuk include. Jadi kita bisa menentukan include foldernya di mana. Jadi bisa multiple include ya. Include, misalnya include ini
karena saya ada di folder from di sini ya, saya tree lagi. Nah, seperti itu. Jadi di folder from zero to hero itu ada bin, kemudian include. Di dalam include itu adalah intro.h, kemudian di source itu ada intro.c yang merupakan implementasi dari intro.h. Kemudian di source ada main.c yang include dari intro.h memanggil dari implementasinya yang ada di intro.c. Oke ya. Jangan bingung sampai sini. Kita masih lanjut lagi. Kemudian di sini saya akan melakukan compile gcc -i, itu adalah include-nya, include filenya. Kemudian dari sini kita bisa mengcompile-nya itu ada di source bintang.c, semua ya file C-nya di compile. Kemudian -o itu adalah outputnya, kita taruh di binary, file executable-nya bernama main. Oke. Di sini ada warning, implicit declaration of function display hello world. Oke, kita cek aja. Oke, nggak masalah harusnya. Bin main. Oke, hello world. Ada warning, teman-teman bisa ngecek nanti ya. Declaration of function display hello world itu implicit declaration function ada di main.c. Implementation. Oh ya, sorry. Jadi kelupaan di sini kita mesti include intro.h. Oke ya. Intro.h, kemudian kita coba compile lagi. Oke, nggak ada error. Kemudian kita execute bin main hello world. Oke. Kita akan coba untuk membuat simple building system. Jadi building systemnya itu saya kasih nama di sini di top direktorinya itu namanya misalnya build.sh. Oke. Build.sh. Untuk ini adalah di bin bash. Di sini untuk variabel directory. Ini komen di shell. Untuk ini nggak usah dipikirin dulu, nanti teman-teman tinggal manggil aja build.sh nya, jadi nggak usah yang dipikirin dulu bash scriptnya. Nanti kita akan bahas di segmen lain setelah programming C nya ini selesai, jadi tinggal pakai aja. Saya akan di sini adalah misalnya include itu ada di include, kemudian source dir itu ada di source, kemudian bin dir itu ada di bin, kemudian upname-nya tadi main. Oke. Di situ kita akan panggil di sini, panggil compiler gcc -i $include dir
kemudian kita source dir-nya di sini bintang.c, semua yang berekstensi C kita panggil. Kemudian dari sini kita outputnya kita masukkan ke binary dir dan nama filenya adalah appname. Ya, sorry, ini pakai $. Nah, jadi filenya itu akan masuk ke binary directory dan appname main tadi. Di sini kita mesti checking untuk execute, jadi otomatis execute pakai bahasa Indonesia aja, eksekusi program jika tidak ada error dari proses sebelumnya. If dolar tanda tanya equal to 0, jadi outputnya dari sebelumnya itu adalah 0 atau nggak ada error, jadi exit code-nya itu 0, itu adalah nggak ada error. Selain 0 itu error code standar di Unix selain 0. Maka then eksekusi filenya, eksekusi binary filenya. Di file binary-nya ada di bin dir appname, oke ya. Jadi di sini kita kasih message aja echo compile source kemudian di sini kita kasih pesan echo success, kemudian kita execute $bindir $appname dan kita kasih else echo failed. Oke. Cek. Oke, build.sh kita buat menjadi executable. Oke. Kita coba execute. Oke, sukses execute bin hello world. Kemudian misalnya kita mau menambah sesuatu di sini di main, di main ya. Kita coba strukturnya aja. Di sini. Oke, kita misalnya void display message string. Kemudian parameternya itu adalah karakter string. Terus kita di sini display message hello welcome to the jungle. Oke, kita kasih new line. Oke, jangan lupa untuk implementasinya di intro.c. Display message str. Parameternya karakter str. Di sini kita kasih str. Oke. Dia akan manggil display message dari intro.h, implementasinya. Di sini ini kurang str, nanti error dia. Oke.
Oke. Ini filenya, functionnya, kemudian ini implementasinya, definisinya ada di header. Oke, kita tinggal panggil build.sh. Oke, hello world, hello, welcome to the jungle. Ini akan saya masukkan ke Git. Oke, saya akan coba untuk masuk ke Git. Repository, your repository. Oke, saya bikin new, bikin repository from zero to hero, from zero to hero, learn C. Oke, pakai bahasa Indonesia aja lah, belajar C, belajar C, pemrograman C yang terstruktur dari awal. Oke, create. Oke, ini udah jadi. Create new repository, git init. Oke, saya pakai ini ya. Oke, kemudian git init, add readme, readme commit, git add, kemudian git commit ini biar aja lah. Oke. Nanti teman-teman bisa langsung check out, kemudian ngetes programnya dari sini. Ada yang error. Created dulu. Oke, kita coba ini aja. Oke. Commit. Oke. Git brand -mn. Kemudian kita pindah repositorinya ke sini. Oke, ke situ kita push origin main. Oke, terus ada @gmail.com, password. Oke, udah masuk. Belum ada filenya karena kita belum add. Oke, saya akan add lagi. Git, saya bikin ignore dulu ya. Vim touch.git ignore. Oke. Oke,
saya akan mengignore di folder bin. Oke. Kemudian saya akan lakukan sedikit edit di build. Pasti ada checking di sini. Jika folder bin tidak ada, maka buat foldernya. Oke. If not -d $bindir, then mengkadir $bindir. Oke, cukup. Kita coba untuk add dot git add dot. Jadi kita add semua, kemudian git pull checking up to date, git push, git commit dulu. Ini tial commit untuk tutorial C. Oke. Di sini kita lihat bin foldernya nggak keikutan, itu udah ada ignore. Kemudian git push udah terus ada @gmail.com. Oke, kita masuk. Oke, ini udah masuk semua. Kita tes clone di sini. Jadi saya masuk ke download aja. Oke, git clone. Oke, ada ya, from zero to hero belajar C ini. Masuk foldernya, kita coba build.sh. Oke, sukses. Nanti teman-teman bisa langsung check out, kemudian nyoba ini buildnya, kemudian dieksekusi langsung. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan struktur ini. Ada topik baru, kita akan buat file.h-nya, kemudian kita implementasi functionnya di situ atau struct-nya di situ. Kita buat file.c-nya, baru kita include di main.c-nya. Jadi lebih terstruktur, belajar dari awal terstruktur biar kita terbiasa, berkolaborasinya juga lebih gampang. Oke, terima kasih. Untuk saran atau apa bisa komen di bawah. Kemudian untuk ada saran tutorial-tutorial apa, itu bisa nanti di bawah juga. Link GitHub saya taruh di deskripsi. Kemudian jangan lupa subscribe dan komen, share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.